3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami berdua akan menyampaikan materi tentang Agile Development Methodology, yaitu Kanban, yang mana akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan Kanban. Pada saat ini, Agile Methodology lebih sering digunakan dalam software development dibandingkan dengan waterfall methodology. Agile Methodology memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan waterfall methodology, yaitu yang pertama, lebih banyak berinteraksi dengan ruang untuk perubahan. Yang kedua, rilis yang cepat. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, fokus kepada user. Yang kelima, fokus kepada business value. Yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas. Dalam penerapan Agile metodologi, perusahaan biasanya menggunakan dua Agile frameworks yang populer, yaitu Scrum dan Kanban. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Kanban frameworks diimplementasikan dalam perusahaan dan bagaimana Kanban membantu perusahaan. Kanban merupakan suatu metode untuk memvisualisasikan proses pekerjaan yang dilakukan saat kita sedang mengembangkan suatu software. Tim member dapat menarik atau pull tugas yang harus diselesaikan dan bukan mendorong atau didorong oleh suatu tugas. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan tim member yang satu dengan tim member yang lainnya. Metode ini juga dapat melacak bottleneck dalam pengembangan aplikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kanban, pertama kita harus mengerti tentang proses Agile Development bekerja. Agile Development hampir sama dengan metodologi pengembangan sistem lainnya, yaitu stakeholders dan manajer berunding dan membuat suatu dokumen yang menyatakan requirement, keinginan, dan ekspektasi dari suatu produk yang akan dibuat. Requirement, keinginan, dan ekspektasi ini akan dikumpulkan ke dalam suatu dokumen yang disebut product backlog. Setelah itu, project manager akan menugaskan dev team untuk bekerja membuat produk tersebut, dan hasilnya akan diberikan ke user, di mana user akan memberikan feedback ke project manager. Perbedaannya adalah Agile memberikan hasil secara incremental kepada user setiap 2 atau 3 minggu sekali dan bukan menghasilkan satu produk langsung secara komplit. Kanban adalah suatu framework agar dev team dapat melaksanakan Agile dengan rapi dan benar. Nah, untuk proses kerja yang dilakukan dev team, jika mereka menggunakan Kanban, akan dijelaskan oleh teman saya, Mahbub. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Proses kerja yang dilakukan dev team jika mereka menggunakan Kanban adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih Agile Coach yang bertanggung jawab memimpin tim agar bekerja dengan etika dan kebiasaan yang benar. Memilih Agile Coach adalah memilih pemimpin. Kemudian yang kedua, menyiapkan papan Kanban dan beberapa stiker atau kertas apapun yang dapat ditempel ke papan Kanban tadi. Kemudian yang ketiga, dev team dan Agile Coach membuat segmentasi di Kanban board. Biasanya berbentuk sebagai berikut. Pertama ada to do, kemudian di kolom kedua ada code, kemudian ada testing dan done. Dev team dan Agile Coach menuliskan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan dan limit tugas yang dapat dikerjakan di setiap segmentasi. Seperti pada gambar,
sini ada 5 tugas yang akan dikerjakan dengan limit waktu yang telah ditentukan. Kemudian, dev team bekerja dan setiap pekerjaan selesai, post-it atau stiker yang mempresentasikan tugas tersebut dipindah ke segmen selanjutnya. Jika tugas dituduh mulai sedikit, maka dev team akan menarik tugas dari produk backlog. Setiap pagi, dev team akan melakukan daily stand up untuk membicarakan progres. Seperti gambar ini. Ini pertama yang warna kuning ini, mereka tadi ada 5 gitu kan. Kemudian setelah itu pindah ke code. Setelah di code ini, kemudian di testing, disaring lagi. Nah, kemudian setelah dituduh ini semakin sedikit, pindah ke code lagi, ke testing, kemudian ke done. Nah, sini ada penjelasannya. Jika tugas yang di done sudah cukup, maka dev team akan mempaketkan produk tersebut, melakukan demo di depan stakeholder, dan merilis produk tersebut. Kemudian, setelah produk dirilis, di minggu tersebut, dev team dan stakeholder melakukan retrospection untuk membicarakan kinerja dari minggu-minggu tersebut. Lalu kegiatan tersebut akan dilakukan berulang-ulang sampai produk benar-benar selesai. Nah, di sini ada lagi penjelasannya. Dev team dan Agile coach dapat melonggarkan beberapa kegiatan dari Kanban, walau hal ini tidak disarankan. Misal, dev team menambahkan batas maksimum code dan testing menjadi 5 buah. Kanban juga menggunakan peraturan dalam mendefinisikan suatu tugas. Tugas yang didefinisikan biasanya tugas yang hanya memakan waktu 2 hari untuk dikerjakan. Jika tugas tersebut melebihi dari 2 hari, maka tugas tersebut harus dibagi menjadi 2 dan seterusnya. Maka, dengan mengetahui peraturan tersebut, papan Kanban akan berisikan detail seperti ini. Dengan sistem ini, Agile Coach dapat mengetahui mengapa suatu tugas tidak selesai tepat waktu dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Di sini ada keuntungan dari menggunakan Kanban board atau papan Kanban, yaitu 1, lebih fleksibel. Dengan memvisualisasikan pekerjaan yang dilakukan, kita dapat mengetahui bottleneck dan kesalahan yang dapat dengan mudah diubah. Kemudian memperlihatkan WIP. Dengan mengetahui WIP, work in progress, tim dapat menentukan kapan dan seberapa cepat suatu tugas harus diselesaikan. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, memudahkan dalam menjaga flow pekerjaan. Dengan sistem ini, Agile Coach dapat menjaga agar setiap tugas dapat diselesaikan dan rilis produk berjalan lancar. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah mempromosi kebersamaan. Dengan menggunakan Kanban, tim harus belajar memiliki kebiasaan yang baik dan pola kerja yang baik. Seperti saat ada masalah tersebut harus diselesaikan secara cepat, hari itu juga dengan tatap muka. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tentang Kanban, tentang papan Kanban. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Ivan. Pada Ivan, dipersilahkan. Baiklah, untuk gambar ini adalah konsep sebuah proses Kanban. Pada pertama, akan terdapat backlog atau tumpukan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian, tugas-tugas tersebut akan diselected atau disaring atau dipilih tugas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, tugas tersebut
di analisis, dan di development. Di analisis ini, tugas tersebut harus dianalisis terlebih dahulu. Setelah dianalisis, produk tersebut akan dirilis kepada user, di mana nanti user akan memberikan feedback atau keluhan-keluhan atau kekurangan yang ada pada produk tersebut. Setelah mendapat feedback, produk tersebut akan di development atau pengembangan produk tersebut. Setelah pengembangan, produk tersebut dialirkan lagi melalui expedite lane kepada user. Setelah itu, user akan memberikan feedback lagi atau masukan lagi apa yang kurang dengan produk tersebut. Jika memang tidak ada kekurangan lagi pada produk tersebut bisa langsung dikirim kepada user tanpa melalui testing atau melalui expedite lane. Nah, namun jika ada kekurangan kepada produk tersebut, akan ditesting terlebih dahulu sebelum diberikan lagi kepada user. Begitulah kira-kira gambaran dari proses Kanban tersebut. Baiklah, saya serahkan kepada Saudara Mahbub. Baiklah, seperti itulah penjelasan dari papan Kanban yang telah dijelaskan oleh teman saya. Semoga cukup jelas ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi Kanban kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.